24 tahun. Untuk korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian adanya benturan di kepala. Apakah saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marharatwa Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara, DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu, Kompol Marharatwa Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada sejumlah barang milik Resti Widya yang hilang. Mulai dari handphone, perhiasan hingga tabungan. Seorang kerabat, WD, 31, bercerita Resti merupakan perantau dari Banten yang tinggal di Jambi. Selama di Jambi, kata WD, Resti sudah beberapa kali pindah kos. Kasus jasad dalam lemari ini juga diterpa isu miring. Narasi yang beredar Resti Widya disebut sebagai pekerja seks komersial, PSK. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Resti Widya. Pelanggan terakhir. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, pada Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Resti Widya warga Banten ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi, pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad Resti dalam kondisi terikat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Kini kabar terbarunya, terduga pelaku pembunuhan Resti Widya ditangkap pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikutip dari tribunjambi.com, terduga pelaku berinisial DS. Namun sejauh ini belum diketahui apa hubungan terduga pelaku dengan Resti Widya. Tribunjambi.com masih berupaya mencari informasi terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ini. Sebelumnya, polisi menduga Resti merupakan korban pembunuhan. Saat ini, polisi telah memiliki gambaran terkait pelaku pembunuhan RW, warga Serang, Banten. Kalau identitas pelaku belum ya, tapi kami sudah punya gambaran, yakni orang dekat korban atau mantan pacar, kata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, melalui sambungan telepon, Minggu, 29 September 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, gambaran diduga pelaku pembunuhan setelah pihak kepolisian memeriksa 12 orang saksi. Tak hanya itu, polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan memeriksa CCTV di kamar indekos, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Sementara, untuk motif pembunuhan masih didalami. Sebab, berdasarkan olah tempat kejadian perkara, TKP, buku tabungan, kalung emas dan ponsel korban turut dibawa kabur oleh pelaku. Motif pembunuh Resti Widya, dihabisi teman kencan lalu, HP dibawa kabur. Apa motif DS pembunuh Resti Widya mayat wanita cantik yang ditemukan dalam lemari kos di Jambi? Adapun motif DS pembunuh Resti Widya perempuan 30 tahun yang mayatnya ditemukan di tumpukan baju dalam lemari jadi sorotan. Di mana baru-baru ini terungkap pembunuh Resti Widya yakni pria berinisial DS yang merupakan teman kencan korban. Lelaki berusia 24 tahun itu merupakan teman kencan korban pada malam kejadian.
Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasatreskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar. Tersangka DS sempat melarikan diri dan kini berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun belum diketahui secara pasti motif di balik pembunuhan mayat dalam lemari yang menewaskan Resti Widya. Sebab, polisi masih menggali keterangan dari tersangka DS. Saat kejadian, DS tak hanya menghabisi nyawa korban. Pelaku membawa kabur ponsel dan perhiasan korban. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelas Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Terlebih ada sejumlah barang berharga milik Resti yang hilang seperti tabungan dan kalung. Di sisi lain terungkap pelaku diduga juga membajak akun TikTok Resti Widya. Sebab akun TikTok milik Resti Widya masih update saat jasad korban ditemukan. Postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat korban ditemukan oleh warga yakni Rabu, 25 September 2024. Tidak sampai di sana, para pengikutnya banyak juga yang berkomentar kalau akun TikTok milik korban sudah berubah nama. Akun TikTok milik Resti Widya itu kini berubah nama menjadi calon jenazah. Bahkan banyak netizen yang menduga kalau akun tersebut sudah dibajak oleh pelaku yang menghabisi Resti Widya. Pesan terakhir Resti, ngaku lagi pusing sebelum ditemukan tewas dalam lemari. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari, ternyata ada komunikasi singkat antara Resti Widya, korban pembunuhan dengan adiknya bernama Daia Salsabila. Memang sejak ditemukan meninggal pada Rabu, 25 September 2024, lalu, kasus Resti Widya memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Namun beberapa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan diketahui, kalau Resti Widya memang tewas dibunuh oleh orang dekat di kamar kos tempat dia tinggal. Adik Resti, Daia Salsabila bercerita sempat menghubungi kakaknya pada Selasa, 24 September 2024. Sekitar pukul 17 WIB dia mengirim pesan menanyakan kabar Resti. Namun pesan itu baru dibalas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Teteh menjawab dengan singkat, kata Daia dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Dalam pesannya, Resti Widya mengeluh sedang pusing. Dia lagi pusing. Setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daia Salsabila. Resti Widya merupakan gadis asal Kampung Nengger, Desa Batu Kuung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sang ayah, Ismet Kaisar, mengaku mengalami hal aneh sebelum mendapat kabar Resti tewas dalam lemari. Saya sempat merasa ada firasat, kata Ismet dikutip dari Tribun Jambi. Betapa tidak, tiba-tiba saja ada seekor burung yang masuk ke dalam rumahnya. Burung masuk rumah kemudian pergi lagi, katanya. Ismet Kaisar semakin was-was setelah membaca pesan dari Resti Widya. Almarhumah juga sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia merasa terancam, kata Ismet Kaisar. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mengecekik daripada si korban, tangan juga diikat, mulut disumpal pakai salah satu kain yang ada di kamar tersebut, dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari yang besarnya hanya 1 kali 1 meter. Hasil penyelidikan dari penyidik Satreskrim Polresta Jambi diketahui korban pelaku bernama Daniel Sohbi atau inisial DS. Ini tempat tinggal di Medan, umur 24 tahun. Untuk korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian adanya benturan di kepala. Apakah saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus
kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marhara Tua Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara, DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu Kompol Marhara Tua Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada sejumlah barang milik Resti Widya yang hilang. Mulai dari handphone, perhiasan hingga tabungan. Seorang kerabat, WD, 31, bercerita Resti merupakan perantau dari Banten yang tinggal di Jambi. Selama di Jambi, kata WD, Resti sudah beberapa kali pindah kos. Kasus jasad dalam lemari ini juga diterpa isu miring. Narasi yang beredar Resti Widya disebut sebagai pekerja seks komersial, PSK. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Resti Widya. Pelanggan terakhir. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, pada Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Resti Widya warga Banten ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi, pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad Resti dalam kondisi terikat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Kini kabar terbarunya, terduga pelaku pembunuhan Resti Widya ditangkap pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikutip dari tribunjambi.com, terduga pelaku berinisial DS. Namun sejauh ini belum diketahui apa hubungan terduga pelaku dengan Resti Widya. Tribunjambi.com masih berupaya mencari informasi terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ini. Sebelumnya, polisi menduga Resti merupakan korban pembunuhan. Saat ini, polisi telah memiliki gambaran terkait pelaku pembunuhan RW, warga Serang, Banten. Kalau identitas pelaku belum ya, tapi kami sudah punya gambaran, yakni orang dekat korban atau mantan pacar, jekata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, melalui sambungan telepon, Minggu, 29 September 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, gambaran diduga pelaku pembunuhan setelah pihak kepolisian memeriksa 12 orang saksi. Tak hanya itu, polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan memeriksa CCTV di kamar indekos, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Sementara, untuk motif pembunuhan masih didalami. Sebab, berdasarkan olah tempat kejadian perkara, TKP, buku tabungan, kalung emas dan ponsel korban turut dibawa kabur oleh pelaku. Motif pembunuh Resti Widya dihabisi teman kencan lalu, HP dibawa kabur. Apa motif DS pembunuh Resti Widya mayat wanita cantik yang ditemukan dalam lemari kos di Jambi? Adapun motif DS pembunuh Resti Widya perempuan 30 tahun yang mayatnya ditemukan di tumpukan baju dalam lemari jadi sorotan. Di mana baru-baru ini terungkap pembunuh Resti Widya yakni pria berinisial DS yang merupakan teman kencan korban. Lelaki berusia 24 tahun itu merupakan teman kencan korban pada malam kejadian. Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar. Tersangka DS sempat melarikan diri dan kini berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun belum diketahui secara pasti motif di balik pembunuhan mayat dalam lemari yang menewaskan Resti Widya. Sebab, polisi masih menggali keterangan dari tersangka DS. Saat kejadian, DS tak hanya menghabisi nyawa korban.
pelaku membawa kabur ponsel dan perhiasan korban. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelas Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Terlebih ada sejumlah barang berharga milik Resti yang hilang seperti tabungan dan kalung. Di sisi lain terungkap pelaku diduga juga membajak akun TikTok Resti Widya. Sebab akun TikTok milik Resti Widya masih update saat jasad korban ditemukan. Postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat korban ditemukan oleh warga yakni Rabu, 25 September 2024. Tidak sampai di sana, para pengikutnya banyak juga yang berkomentar kalau akun TikTok milik korban sudah berubah nama. Akun TikTok milik Resti Widya itu kini berubah nama menjadi calon jenazah. Bahkan banyak netizen yang menduga kalau akun tersebut sudah dibajak oleh pelaku yang menghabisi Resti Widya. Pesan terakhir Resti, ngaku lagi pusing sebelum ditemukan tewas dalam lemari. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari, ternyata ada komunikasi singkat antara Resti Widya, korban pembunuhan dengan adiknya bernama Daia Salsabila. Memang sejak ditemukan meninggal pada Rabu, 25 September 2024, lalu, kasus Resti Widya memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Namun beberapa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan diketahui, kalau Resti Widya memang tewas dibunuh oleh orang dekat di kamar kos tempat dia tinggal. Adik Resti, Daia Salsabila bercerita sempat menghubungi kakaknya pada Selasa, 24 September 2024. Sekitar pukul 17 WIB dia mengirim pesan menanyakan kabar Resti. Namun pesan itu baru dibalas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Teteh menjawab dengan singkat, kata Daia dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Dalam pesannya, Resti Widya mengeluh sedang pusing. Dia lagi pusing. Setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daia Salsabila. Resti Widya merupakan gadis asal Kampung Nengger, Desa Batu Kuung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sang ayah, Ismet Kaisar, mengaku mengalami hal aneh sebelum mendapat kabar Resti tewas dalam lemari. Saya sempat merasa ada firasat, kata Ismet dikutip dari Tribun Jambi. Betapa tidak, tiba-tiba saja ada seekor burung yang masuk ke dalam rumahnya. Burung masuk rumah kemudian pergi lagi, katanya. Ismet Kaisar semakin was-was setelah membaca pesan dari Resti Widya. Almarhumah juga sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia merasa terancam, kata Ismet Kaisar. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mengecekik daripada si korban, tangan juga diikat, mulut disumpal pakai salah satu kain yang ada di kamar tersebut, dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari yang besarnya hanya 1 kali 1 meter. Hasil penyelidikan dari penyidik Satreskrim Polresta Jambi diketahui korban pelaku bernama Daniel Sohbi atau inisial DS. Ini tempat tinggal di Medan, umur 24 tahun. Untuk korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian adanya benturan di kepala. Apakah saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marharatua Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara,
DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu, Kompol Marhara Tua Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada sejumlah barang milik Resti Widya yang hilang. Mulai dari handphone, perhiasan hingga tabungan. Seorang kerabat, WD, 31, bercerita Resti merupakan perantau dari Banten yang tinggal di Jambi. Selama di Jambi, kata WD, Resti sudah beberapa kali pindah kos. Kasus jasad dalam lemari ini juga diterpa isu miring. Narasi yang beredar Resti Widya disebut sebagai pekerja seks komersial, PSK. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Resti Widya. Pelanggan terakhir. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, pada Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Resti Widya warga Banten ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi, pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad Resti dalam kondisi terikat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Kini kabar terbarunya, terduga pelaku pembunuhan Resti Widya ditangkap pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikutip dari tribunjambi.com, terduga pelaku berinisial DS. Namun sejauh ini belum diketahui apa hubungan terduga pelaku dengan Resti Widya. Tribunjambi.com masih berupaya mencari informasi terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ini. Sebelumnya, polisi menduga Resti merupakan korban pembunuhan. Saat ini, polisi telah memiliki gambaran terkait pelaku pembunuhan RW, warga Serang, Banten. Kalau identitas pelaku belum ya, tapi kami sudah punya gambaran, yakni orang dekat korban atau mantan pacar, kata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, melalui sambungan telepon, Minggu, 29 September 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, gambaran diduga pelaku pembunuhan setelah pihak kepolisian memeriksa 12 orang saksi. Tak hanya itu, polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan memeriksa CCTV di kamar indekos, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Sementara, untuk motif pembunuhan masih didalami. Sebab, berdasarkan olah tempat kejadian perkara, TKP, buku tabungan, kalung emas dan ponsel korban turut dibawa kabur oleh pelaku. Motif pembunuh Resti Widya dihabisi teman kencan lalu, HP dibawa kabur. Apa motif DS pembunuh Resti Widya mayat wanita cantik yang ditemukan dalam lemari kos di Jambi? Adapun motif DS pembunuh Resti Widya perempuan 30 tahun yang mayatnya ditemukan di tumpukan baju dalam lemari jadi sorotan. Di mana baru-baru ini terungkap pembunuh Resti Widya yakni pria berinisial DS yang merupakan teman kencan korban. Lelaki berusia 24 tahun itu merupakan teman kencan korban pada malam kejadian. Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasatreskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar. Tersangka DS sempat melarikan diri dan kini berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun belum diketahui secara pasti motif di balik pembunuhan mayat dalam lemari yang menewaskan Resti Widya. Sebab, polisi masih menggali keterangan dari tersangka DS. Saat kejadian, DS tak hanya menghabisi nyawa korban. Pelaku membawa kabur ponsel dan perhiasan korban. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelas Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Terlebih ada sejumlah barang berharga milik Resti yang hilang seperti tabungan dan kalung. Di sisi lain terungkap pelaku diduga juga membajak akun TikTok Resti Widya. Sebab akun TikTok milik Resti Widya masih update saat jasad korban ditemukan.
Postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat korban ditemukan oleh warga yakni Rabu, 25 September 2024. Tidak sampai di sana, para pengikutnya banyak juga yang berkomentar kalau akun TikTok milik korban sudah berubah nama. Akun TikTok milik Resti Widya itu kini berubah nama menjadi calon jenazah. Bahkan banyak netizen yang menduga kalau akun tersebut sudah dibajak oleh pelaku yang menghabisi Resti Widya. Pesan terakhir Resti, ngaku lagi pusing sebelum ditemukan tewas dalam lemari. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari, ternyata ada komunikasi singkat antara Resti Widya, korban pembunuhan dengan adiknya bernama Daia Salsabila. Memang sejak ditemukan meninggal pada Rabu, 25 September 2024, lalu, kasus Resti Widya memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Namun beberapa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan diketahui, kalau Resti Widya memang tewas dibunuh oleh orang dekat di kamar kos tempat dia tinggal. Adik Resti, Daia Salsabila bercerita sempat menghubungi kakaknya pada Selasa, 24 September 2024. Sekitar pukul 17 WIB dia mengirim pesan menanyakan kabar Resti. Namun pesan itu baru dibalas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Teteh menjawab dengan singkat, kata Daia dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Dalam pesannya, Resti Widya mengeluh sedang pusing. Dia lagi pusing. Setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daia Salsabila. Resti Widya merupakan gadis asal Kampung Nengger, Desa Batu Kuung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sang ayah, Ismet Kaisar, mengaku mengalami hal aneh sebelum mendapat kabar Resti tewas dalam lemari. Saya sempat merasa ada firasat, kata Ismet dikutip dari Tribun Jambi. Betapa tidak, tiba-tiba saja ada seekor burung yang masuk ke dalam rumahnya. Burung masuk ke rumah kemudian pergi lagi, katanya. Ismet Kaisar semakin was-was setelah membaca pesan dari Resti Widya. Almarhumah juga sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia merasa terancam, kata Ismet Kaisar. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mengecekik daripada si korban, tangan juga diikat, mulut disumpal pakai salah satu kain yang ada di kamar tersebut, dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari yang besarnya hanya 1 kali 1 meter. Hasil penyelidikan dari penyidik Satreskrim Polresta Jambi diketahui korban pelaku bernama Daniel Sohbi atau inisial DS. Ini tempat tinggal di Medan, umur 24 tahun. Untuk korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian ada yang benturan di kepala. Apakah saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marhara Tua Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara, DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu, Kompol Marhara Tua Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi.
Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada sejumlah barang milik Resti Widya yang hilang. Mulai dari handphone, perhiasan hingga tabungan. Seorang kerabat, WD, 31, bercerita Resti merupakan perantau dari Banten yang tinggal di Jambi. Selama di Jambi, kata WD, Resti sudah beberapa kali pindah kos. Kasus jasad dalam lemari ini juga diterpa isu miring. Narasi yang beredar Resti Widya disebut sebagai pekerja seks komersial, PSK. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Resti Widya. Pelanggan terakhir. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, pada Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Resti Widya warga Banten ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi, pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad Resti dalam kondisi terikat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Kini kabar terbarunya, terduga pelaku pembunuhan Resti Widya ditangkap pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikutip dari tribunjambi.com, terduga pelaku berinisial DS. Namun sejauh ini belum diketahui apa hubungan terduga pelaku dengan Resti Widya. Tribunjambi.com masih berupaya mencari informasi terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ini. Sebelumnya, polisi menduga Resti merupakan korban pembunuhan. Saat ini, polisi telah memiliki gambaran terkait pelaku pembunuhan RW, warga Serang, Banten. Kalau identitas pelaku belum ya, tapi kami sudah punya gambaran, yakni orang dekat korban atau mantan pacar, kata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, melalui sambungan telepon, Minggu, 29 September 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, gambaran diduga pelaku pembunuhan setelah pihak kepolisian memeriksa 12 orang saksi. Tak hanya itu, polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan memeriksa CCTV di kamar indekos, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Sementara, untuk motif pembunuhan masih didalami. Sebab, berdasarkan olah tempat kejadian perkara, TKP, buku tabungan, kalung emas dan ponsel korban turut dibawa kabur oleh pelaku. Motif pembunuh Resti Widya, dihabisi teman kencan lalu, HP dibawa kabur. Apa motif DS pembunuh Resti Widya mayat wanita cantik yang ditemukan dalam lemari kos di Jambi? Adapun motif DS pembunuh Resti Widya perempuan 30 tahun yang mayatnya ditemukan di tumpukan baju dalam lemari jadi sorotan. Di mana baru-baru ini terungkap pembunuh Resti Widya yakni pria berinisial DS yang merupakan teman kencan korban. Lelaki berusia 24 tahun itu merupakan teman kencan korban pada malam kejadian. Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar. Tersangka DS sempat melarikan diri dan kini berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun belum diketahui secara pasti motif di balik pembunuhan mayat dalam lemari yang menewaskan Resti Widya. Sebab, polisi masih menggali keterangan dari tersangka DS. Saat kejadian, DS tak hanya menghabisi nyawa korban. Pelaku membawa kabur ponsel dan perhiasan korban. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelas Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Terlebih ada sejumlah barang berharga milik Resti yang hilang seperti tabungan dan kalung. Di sisi lain terungkap pelaku diduga juga membajak akun TikTok Resti Widya. Sebab akun TikTok milik Resti Widya masih update saat jasad korban ditemukan. Postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat korban ditemukan oleh warga yakni Rabu, 25 September 2024. Tidak sampai di sana, para pengikutnya banyak juga yang berkomentar kalau akun TikTok milik korban sudah berubah nama. Akun TikTok milik Resti Widya itu kini berubah nama menjadi calon jenazah. Bahkan banyak netizen yang menduga kalau akun tersebut sudah dibajak oleh pelaku yang menghabisi Resti Widya. Pesan terakhir Resti,
ngaku lagi pusing sebelum ditemukan tewas dalam lemari. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari, ternyata ada komunikasi singkat antara Resti Widya, korban pembunuhan, dengan adiknya bernama Daia Salsabila. Memang sejak ditemukan meninggal pada Rabu, 25 September 2024 lalu, kasus Resti Widya memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Namun beberapa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan diketahui kalau Resti Widya memang tewas dibunuh oleh orang dekat di kamar kos tempat dia tinggal. Adik Resti, Daia Salsabila, bercerita sempat menghubungi kakaknya pada Selasa, 24 September 2024. Sekitar pukul 17 WIB dia mengirim pesan menanyakan kabar Resti. Namun pesan itu baru dibalas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Teteh menjawab dengan singkat, kata Daia dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Dalam pesannya, Resti Widya mengeluh sedang pusing. Dia lagi pusing. Setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daia Salsabila. Resti Widya merupakan gadis asal Kampung Nengger, Desa Batu Kuung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sang ayah, Ismet Kaisar, mengaku mengalami hal aneh sebelum mendapat kabar Resti tewas dalam lemari. Saya sempat merasa ada firasat, kata Ismet dikutip dari Tribun Jambi. Betapa tidak, tiba-tiba saja ada seekor burung yang masuk ke dalam rumahnya. Burung masuk ke rumah kemudian pergi lagi, katanya. Ismet Kaisar semakin was-was setelah membaca pesan dari Resti Widya. Almarhumah juga sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia merasa terancam, kata Ismet Kaisar. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mengecekik daripada si korban, tangan juga diikat, mulut disumpal pakai salah satu kain yang ada di kamar tersebut, dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari yang besarnya hanya 1 kali 1 meter. Hasil penyelidikan dari penyidik Satreskrim Polresta Jambi diketahui korban bernama, pelaku bernama Daniel Sobri atau inisial DS. Ini tempat tinggal di Medan, umur 24 tahun. Untuk korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian adanya benturan di kepala. Apakah saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marhara Tua Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara, DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu, Kompol Marhara Tua Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada sejumlah barang milik Resti Widya yang hilang. Mulai dari handphone, perhiasan hingga tabungan. Seorang kerabat, WD, 31, bercerita Resti merupakan perantau dari Banten yang tinggal di Jambi. Selama di Jambi, kata WD, Resti sudah beberapa kali pindah kos. Kasus jasad dalam lemari ini juga diterpa isu miring. Narasi yang beredar Resti Widya disebut sebagai pekerja seks komersial, PSK.
Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Resti Widya, pelanggan terakhir. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, pada Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Resti Widya warga Banten ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi, pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad Resti dalam kondisi terikat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Kini kabar terbarunya, terduga pelaku pembunuhan Resti Widya ditangkap pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikutip dari tribunjambi.com, terduga pelaku berinisial DS. Namun sejauh ini belum diketahui apa hubungan terduga pelaku dengan Resti Widya. Tribunjambi.com masih berupaya mencari informasi terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ini. Sebelumnya, polisi menduga Resti merupakan korban pembunuhan. Saat ini, polisi telah memiliki gambaran terkait pelaku pembunuhan RW, warga Serang, Banten. Kalau identitas pelaku belum ya, tapi kami sudah punya gambaran, yakni orang dekat korban atau mantan pacar, Jekata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, melalui sambungan telepon, Minggu, 29 September 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, gambaran diduga pelaku pembunuhan setelah pihak kepolisian memeriksa 12 orang saksi. Tak hanya itu, polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan memeriksa CCTV di kamar indekos, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Sementara, untuk motif pembunuhan masih didalami. Sebab, berdasarkan olah tempat kejadian perkara, TKP, buku tabungan, kalung emas dan ponsel korban turut dibawa kabur oleh pelaku. Motif pembunuh Resti Widya dihabisi teman kencan lalu, HP dibawa kabur. Apa motif DS pembunuh Resti Widya mayat wanita cantik yang ditemukan dalam lemari kos di Jambi? Adapun motif DS pembunuh Resti Widya perempuan 30 tahun yang mayatnya ditemukan di tumpukan baju dalam lemari jadi sorotan. Di mana baru-baru ini terungkap pembunuh Resti Widya yakni pria berinisial DS yang merupakan teman kencan korban. Lelaki berusia 24 tahun itu merupakan teman kencan korban pada malam kejadian. Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar. Tersangka DS sempat melarikan diri dan kini berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun belum diketahui secara pasti motif di balik pembunuhan mayat dalam lemari yang menewaskan Resti Widya. Sebab, polisi masih menggali keterangan dari tersangka DS. Saat kejadian, DS tak hanya menghabisi nyawa korban. Pelaku membawa kabur ponsel dan perhiasan korban. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelas Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Terlebih ada sejumlah barang berharga milik Resti yang hilang seperti tabungan dan kalung. Di sisi lain terungkap pelaku diduga juga membajak akun TikTok Resti Widya. Sebab akun TikTok milik Resti Widya masih update saat jasad korban ditemukan. Postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat korban ditemukan oleh warga yakni Rabu, 25 September 2024. Tidak sampai di sana, para pengikutnya banyak juga yang berkomentar kalau akun TikTok milik korban sudah berubah nama. Akun TikTok milik Resti Widya itu kini berubah nama menjadi calon jenazah. Bahkan banyak netizen yang menduga kalau akun tersebut sudah dibajak oleh pelaku yang menghabisi Resti Widya. Pesan terakhir Resti, ngaku lagi pusing sebelum ditemukan tewas dalam lemari. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari, ternyata ada komunikasi singkat antara Resti Widya, korban pembunuhan dengan adiknya bernama Daia Salsabila. Memang sejak ditemukan meninggal pada Rabu, 25 September 2024, lalu, kasus Resti Widya memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Namun beberapa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan diketahui,
kalau Resti Widya memang tewas dibunuh oleh orang dekat di kamar kos tempat dia tinggal. Adik Resti, Daia Salsabila bercerita sempat menghubungi kakaknya pada Selasa, 24 September 2024. Sekitar pukul 17 WIB dia mengirim pesan menanyakan kabar Resti. Namun pesan itu baru dibalas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Teteh menjawab dengan singkat, kata Daia dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Dalam pesannya, Resti Widya mengeluh sedang pusing. Dia lagi pusing. Setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daia Salsabila. Resti Widya merupakan gadis asal Kampung Nengger, Desa Batu Kuung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sang ayah, Ismet Kaisar, mengaku mengalami hal aneh sebelum mendapat kabar Resti tewas dalam lemari. Saya sempat merasa ada firasat, kata Ismet dikutip dari Tribun Jambi. Betapa tidak, tiba-tiba saja ada seekor burung yang masuk ke dalam rumahnya. Burung masuk rumah kemudian pergi lagi, katanya. Ismet Kaisar semakin was-was setelah membaca pesan dari Resti Widya. Almarhumah juga sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia merasa terancam, kata Ismet Kaisar. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mengecekik daripada si korban, tangan juga diikat, mulut disumpal pakai salah satu kain yang ada di kamar tersebut, dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari yang besarnya hanya 1 kali 1 meter. Hasil penyelidikan dari penyidik Satreskrim Polresta Jambi diketahui korban pelaku bernama Daniel Sohbi atau inisial DS. Ini tempat tanggal di Medan, umur 24 tahun. Untuk korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian adanya benturan di kepala. Apakah saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marhara Tua Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara, DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu, Kompol Marhara Tua Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada sejumlah barang milik Resti Widya yang hilang. Mulai dari handphone, perhiasan hingga tabungan. Seorang kerabat, WD, 31, bercerita Resti merupakan perantau dari Banten yang tinggal di Jambi. Selama di Jambi, kata WD, Resti sudah beberapa kali pindah kos. Kasus jasad dalam lemari ini juga diterpa isu miring. Narasi yang beredar Resti Widya disebut sebagai pekerja seks komersial, PSK. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Resti Widya. Pelanggan terakhir. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, pada Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Resti Widya warga Banten ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi,
pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad Resti dalam kondisi terikat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Kini kabar terbarunya, terduga pelaku pembunuhan Resti Widya ditangkap pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikutip dari tribunjambi.com, terduga pelaku berinisial DS. Namun sejauh ini belum diketahui apa hubungan terduga pelaku dengan Resti Widya. Tribunjambi.com masih berupaya mencari informasi terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ini. Sebelumnya, polisi menduga Resti merupakan korban pembunuhan. Saat ini, polisi telah memiliki gambaran terkait pelaku pembunuhan RW, warga Serang, Banten. Kalau identitas pelaku belum ya, tapi kami sudah punya gambaran, yakni orang dekat korban atau mantan pacar, kata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, melalui sambungan telepon, Minggu, 29 September 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, gambaran diduga pelaku pembunuhan setelah pihak kepolisian memeriksa 12 orang saksi. Tak hanya itu, polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan memeriksa CCTV di kamar indekos, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Sementara, untuk motif pembunuhan masih didalami. Sebab, berdasar jadi TKP, buku tabungan, kalung emas, dan ponsel kabur oleh pelaku. Pembunuh dihabisi teman kencan lalu, HP dibawa kabur. Apa motif DS pembunuh Resti Widya mayat wanita cantik yang ditemukan dalam lemari kos di Jambi? Adapun motif DS pembunuh Resti Widya perempuan 30 tahun yang mayatnya ditemukan di tumpukan baju dalam lemari jadi sorotan. Di mana baru-baru ini terungkap pembunuh Resti Widya yakni pria berinisial DS yang merupakan teman kencan korban. Lelaki berusia 24 tahun itu merupakan teman kencan korban pada malam kejadian. Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasatreskrim Polresta Jambi, Kompol Marharat Tua Siregar. Tersangka DS sempat melarikan diri dan kini berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun belum diketahui secara pasti motif di balik pembunuhan mayat dalam lemari yang menewaskan Resti Widya. Sebab, polisi masih menggali keterangan dari tersangka DS. Saat kejadian, DS tak hanya menghabisi nyawa korban. Pelaku membawa kabur ponsel dan perhiasan korban. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelas Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Terlebih ada sejumlah barang berharga milik Resti yang hilang seperti tabungan dan kalung. Di sisi lain terungkap pelaku diduga juga membajak akun TikTok Resti Widya. Sebab akun TikTok milik Resti Widya masih update saat jasad korban ditemukan. Postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat korban ditemukan oleh warga yakni Rabu, 25 September 2024. Tidak sampai di sana, para pengikutnya banyak juga yang berkomentar kalau akun TikTok milik korban sudah berubah nama. Akun TikTok milik Resti Widya itu kini berubah nama menjadi calon jenazah. Bahkan banyak netizen yang menduga kalau akun tersebut sudah dibajak oleh pelaku yang menghabisi Resti Widya. Pesan terakhir Resti, ngaku lagi pusing sebelum ditemukan tewas dalam lemari. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari, ternyata ada komunikasi singkat antara Resti Widya, korban pembunuhan dengan adiknya bernama Daia Salsabila. Memang sejak ditemukan meninggal pada Rabu, 25 September 2024, lalu, kasus Resti Widya memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Namun beberapa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan diketahui, kalau Resti Widya memang tewas dibunuh oleh orang dekat di kamar kos tempat dia tinggal. Adik Resti, Daia Salsabila bercerita sempat menghubungi kakaknya pada Selasa, 24 September 2024. Sekitar pukul 17 WIB dia mengirim pesan menanyakan kabar Resti. Namun pesan itu baru dibalas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Teteh menjawab dengan singkat,
Kata Daia dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Dalam pesannya, Resti Widya mengeluh sedang pusing. Dia lagi pusing. Setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daia Salsabila. Resti Widya merupakan gadis asal Kampung Nengger, Desa Batu Kuung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sang ayah, Ismet Kaisar, mengaku mengalami hal aneh sebelum mendapat kabar Resti tewas dalam lemari. Saya sempat merasa ada firasat, kata Ismet dikutip dari Tribun Jambi. Betapa tidak, tiba-tiba saja ada seekor burung yang masuk ke dalam rumahnya. Burung masuk rumah kemudian pergi lagi, katanya. Ismet Kaisar semakin was-was setelah membaca pesan dari Resti Widya. Almarhumah juga sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia merasa terancam, kata Ismet Kaisar. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mengecekik daripada si korban, tangan juga diikat, mulut disumpal pakai salah satu kain yang ada di kamar tersebut, dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari yang besarnya hanya 1 kali 1 meter. Hasil penyelidikan dari penyidik Satreskrim Polresta Jambi diketahui korban pelaku bernama Daniel Sohbi atau inisial DS. Ini tempat tanggal di Medan, umur 24 tahun. Untuk korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian adanya benturan di kepala. Apakah Saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marhara Tua Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara, DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu, Kompol Marhara Tua Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada sejumlah barang milik Resti Widya yang hilang. Mulai dari handphone, perhiasan hingga tabungan. Seorang kerabat, WD, 31, bercerita Resti merupakan perantau dari Banten yang tinggal di Jambi. Selama di Jambi, kata WD, Resti sudah beberapa kali pindah kos. Kasus jasad dalam lemari ini juga diterpa isu miring. Narasi yang beredar Resti Widya disebut sebagai pekerja seks komersial, PSK. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Resti Widya. Pelanggan terakhir. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, pada Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Resti Widya warga Banten ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi, pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad Resti dalam kondisi terikat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Kini kabar terbarunya, terduga pelaku pembunuhan Resti Widya ditangkap pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikutip dari tribunjambi.com, terduga pelaku berinisial DS.
Namun sejauh ini belum diketahui apa hubungan terduga pelaku dengan Resti Widya. Tribunjambi.com masih berupaya mencari informasi terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ini. Sebelumnya, polisi menduga Resti merupakan korban pembunuhan. Saat ini, polisi telah memiliki gambaran terkait pelaku pembunuhan RW, warga Serang, Banten. Kalau identitas pelaku belum ya, tapi kami sudah punya gambaran, yakni orang dekat korban atau mantan pacar, kata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, melalui sambungan telepon, Minggu, 29 September 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, gambaran diduga pelaku pembunuhan setelah pihak kepolisian memeriksa 12 orang saksi. Tak hanya itu, polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan memeriksa CCTV di kamar indekos, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Sementara, untuk motif pembunuhan masih didalami. Sebab, berdasarkan olah tempat kejadian perkara, TKP, buku tabungan, kalung emas dan ponsel korban turut dibawa kabur oleh pelaku. Motif pembunuh Resti Widya, dihabisi teman kencan lalu, HP dibawa kabur. Apa motif DS pembunuh Resti Widya mayat wanita cantik yang ditemukan dalam lemari kos di Jambi? Adapun motif DS pembunuh Resti Widya perempuan 30 tahun yang mayatnya ditemukan di tumpukan baju dalam lemari jadi sorotan. Di mana baru-baru ini terungkap pembunuh Resti Widya yakni pria berinisial DS yang merupakan teman kencan korban. Lelaki berusia 24 tahun itu merupakan teman kencan korban pada malam kejadian. Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar. Tersangka DS sempat melarikan diri dan kini berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun belum diketahui secara pasti motif di balik pembunuhan mayat dalam lemari yang menewaskan Resti Widya. Sebab, polisi masih menggali keterangan dari tersangka DS. Saat kejadian, DS tak hanya menghabisi nyawa korban. Pelaku membawa kabur ponsel dan perhiasan korban. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelas Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Terlebih ada sejumlah barang berharga milik Resti yang hilang seperti tabungan dan kalung. Di sisi lain terungkap pelaku diduga juga membajak akun TikTok Resti Widya. Sebab akun TikTok milik Resti Widya masih update saat jasad korban ditemukan. Postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat korban ditemukan oleh warga yakni Rabu, 25 September 2024. Tidak sampai di sana, para pengikutnya banyak juga yang berkomentar kalau akun TikTok milik korban sudah berubah nama. Akun TikTok milik Resti Widya itu kini berubah nama menjadi calon jenazah. Bahkan banyak netizen yang menduga kalau akun tersebut sudah dibajak oleh pelaku yang menghabisi Resti Widya. Pesan terakhir Resti, ngaku lagi pusing sebelum ditemukan tewas dalam lemari. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari, ternyata ada komunikasi singkat antara Resti Widya, korban pembunuhan dengan adiknya bernama Daia Salsabila. Memang sejak ditemukan meninggal pada Rabu, 25 September 2024, lalu, kasus Resti Widya memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Namun beberapa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan diketahui, kalau Resti Widya memang tewas dibunuh oleh orang dekat di kamar kos tempat dia tinggal. Adik Resti, Daia Salsabila bercerita sempat menghubungi kakaknya pada Selasa, 24 September 2024. Sekitar pukul 17 WIB dia mengirim pesan menanyakan kabar Resti. Namun pesan itu baru dibalas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Teteh menjawab dengan singkat, kata Daia dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Dalam pesannya, Resti Widya mengeluh sedang pusing. Dia lagi pusing. Setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daia Salsabila. Resti Widya merupakan gadis asal Kampung Nengger, Desa Batu Kuung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sang ayah, Ismet Kaisar,
mengaku mengalami hal aneh sebelum mendapat kabar Resti tewas dalam lemari. "Saya sempat merasa ada firasat," kata Ismet dikutip dari Tribun Jambi. "Betapa tidak, tiba-tiba saja ada seekor burung yang masuk ke dalam rumahnya. Burung masuk ke rumah kemudian pergi lagi," katanya. Ismet Kaisar semakin was-was setelah membaca pesan dari Resti Widya. Almarhumah juga sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia merasa terancam, kata Ismet Kaisar. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mengecekik daripada si korban, tangan juga diikat, mulut disumpal pakai salah satu kain yang ada di kamar tersebut, dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari yang besarnya hanya 1x1 meter. Hasil penyelidikan dari penyidik Satreskrim Polresta Jambi diketahui korban pelaku bernama Daniel Sohbi atau inisial DS. Ini tempat tinggal di Medan, umur 24 tahun. Untuk korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian adanya benturan di kepala. Apakah saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marharatua Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara, DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu, Kompol Marharatua Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada sejumlah barang milik Resti Widya yang hilang. Mulai dari handphone, perhiasan hingga tabungan. Seorang kerabat, WD, 31, bercerita Resti merupakan perantau dari Banten yang tinggal di Jambi. Selama di Jambi, kata WD, Resti sudah beberapa kali pindah kos. Kasus jasad dalam lemari ini juga diterpa isu miring. Narasi yang beredar Resti Widya disebut sebagai pekerja seks komersial, PSK. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Resti Widya. Pelanggan terakhir. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, pada Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Resti Widya warga Banten ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi, pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad Resti dalam kondisi terikat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Kini kabar terbarunya, terduga pelaku pembunuhan Resti Widya ditangkap pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikutip dari tribunjambi.com, terduga pelaku berinisial DS. Namun sejauh ini belum diketahui apa hubungan terduga pelaku dengan Resti Widya. Tribunjambi.com masih berupaya mencari informasi terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ini. Sebelumnya, polisi menduga Resti merupakan korban pembunuhan. Saat ini, polisi telah memiliki gambaran terkait pelaku pembunuhan RW, warga Serang, Banten. Kalau identitas pelaku belumnya,
Tapi kami sudah punya gambaran, yakni orang dekat korban atau mantan pacar, kata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, melalui sambungan telepon, Minggu, 29 September 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, gambaran diduga pelaku pembunuhan setelah pihak kepolisian memeriksa 12 orang saksi. Tak hanya itu, polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan memeriksa CCTV di kamar indekos, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Sementara, untuk motif pembunuhan masih didalami. Sebab, berdasarkan olah tempat kejadian perkara, TKP, buku tabungan, kalung emas dan ponsel korban turut dibawa kabur oleh pelaku. Motif pembunuh Resti Widya dihabisi teman kencan lalu, HP dibawa kabur. Apa motif DS pembunuh Resti Widya mayat wanita cantik yang ditemukan dalam lemari kos di Jambi? Adapun motif DS pembunuh Resti Widya perempuan 30 tahun yang mayatnya ditemukan di tumpukan baju dalam lemari jadi sorotan. Di mana baru-baru ini terungkap pembunuh Resti Widya yakni pria berinisial DS yang merupakan teman kencan korban. Lelaki berusia 24 tahun itu merupakan teman kencan korban pada malam kejadian. Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasatreskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar. Tersangka DS sempat melarikan diri dan kini berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun belum diketahui secara pasti motif di balik pembunuhan mayat dalam lemari yang menewaskan Resti Widya. Sebab, polisi masih menggali keterangan dari tersangka DS. Saat kejadian, DS tak hanya menghabisi nyawa korban. Pelaku membawa kabur ponsel dan perhiasan korban. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelas Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Terlebih ada sejumlah barang berharga milik Resti yang hilang seperti tabungan dan kalung. Di sisi lain terungkap pelaku diduga juga membajak akun TikTok Resti Widya. Sebab akun TikTok milik Resti Widya masih update saat jasad korban ditemukan. Postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat korban ditemukan oleh warga yakni Rabu, 25 September 2024. Tidak sampai di sana, para pengikutnya banyak juga yang berkomentar kalau akun TikTok milik korban sudah berubah nama. Akun TikTok milik Resti Widya itu kini berubah nama menjadi calon jenazah. Bahkan banyak netizen yang menduga kalau akun tersebut sudah dibajak oleh pelaku yang menghabisi Resti Widya. Pesan terakhir Resti, ngaku lagi pusing sebelum ditemukan tewas dalam lemari. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari, ternyata ada komunikasi singkat antara Resti Widya, korban pembunuhan dengan adiknya bernama Daia Salsabila. Memang sejak ditemukan meninggal pada Rabu, 25 September 2024, lalu, kasus Resti Widya memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Namun beberapa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan diketahui, kalau Resti Widya memang tewas dibunuh oleh orang dekat di kamar kos tempat dia tinggal. Adik Resti, Daia Salsabila bercerita sempat menghubungi kakaknya pada Selasa, 24 September 2024. Sekitar pukul 17 WIB dia mengirim pesan menanyakan kabar Resti. Namun pesan itu baru dibalas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Teteh menjawab dengan singkat, kata Daia dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Dalam pesannya, Resti Widya mengeluh sedang pusing. Dia lagi pusing. Setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daia Salsabila. Resti Widya merupakan gadis asal Kampung Nengger, Desa Batu Kuung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sang ayah, Ismet Kaisar, mengaku mengalami hal aneh sebelum mendapat kabar Resti tewas dalam lemari. Saya sempat merasa ada firasat, kata Ismet dikutip dari Tribun Jambi. Betapa tidak, tiba-tiba saja ada seekor burung yang masuk ke dalam rumahnya. Burung masuk ke rumah kemudian pergi lagi, katanya. Ismet Kaisar semakin was-was setelah membaca pesan dari Resti Widya. Almarhumah juga sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia merasa terancam
kata Ismet Kaisar. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mengecekik daripada si korban, tangan juga diikat, mulut disumpal pakai salah satu kain yang ada di kamar tersebut, dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari yang besarnya hanya 1x1 meter. Hasil penyelidikan dari penyidik Satreskrim Polresta Jambi diketahui korban pelaku bernama Daniel Sohbi atau inisial DS. Ini tempat tanggal di Medan, umur 24 tahun. Untuk korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian adanya benturan di kepala. Apakah Saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marharatua Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara, DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu, Kompol Marharatua Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada sejumlah barang milik Resti Widya yang hilang. Mulai dari handphone, perhiasan hingga tabungan. Seorang kerabat, WD, 31, bercerita Resti merupakan perantau dari Banten yang tinggal di Jambi. Selama di Jambi, kata WD, Resti sudah beberapa kali pindah kos. Kasus jasad dalam lemari ini juga diterpa isu miring. Narasi yang beredar Resti Widya disebut sebagai pekerja seks komersial, PSK. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Resti Widya. Pelanggan terakhir. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, pada Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Resti Widya warga Banten ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi, pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad Resti dalam kondisi terikat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Kini kabar terbarunya, terduga pelaku pembunuhan Resti Widya ditangkap pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikutip dari tribunjambi.com, terduga pelaku berinisial DS. Namun sejauh ini belum diketahui apa hubungan terduga pelaku dengan Resti Widya. Tribunjambi.com masih berupaya mencari informasi terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ini. Sebelumnya, polisi menduga Resti merupakan korban pembunuhan. Saat ini, polisi telah memiliki gambaran terkait pelaku pembunuhan RW, warga Serang, Banten. Kalau identitas pelaku belum ya, tapi kami sudah punya gambaran, yakni orang dekat korban atau mantan pacar, kata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, melalui sambungan telepon, Minggu, 29 September 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, gambaran diduga pelaku pembunuhan setelah pihak kepolisian memeriksa 12 orang saksi. Tak hanya itu,
Polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan memeriksa CCTV di kamar indekos, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Sementara, untuk motif pembunuhan masih didalami. Sebab, berdasarkan olah tempat kejadian perkara, TKP, buku tabungan, kalung emas dan ponsel korban turut dibawa kabur oleh pelaku. Motif pembunuh Resti Widya, dihabisi teman kencan lalu, HP dibawa kabur. Apa motif DS pembunuh Resti Widya mayat wanita cantik yang ditemukan dalam lemari kos di Jambi? Adapun motif DS pembunuh Resti Widya perempuan 30 tahun yang mayatnya ditemukan di tumpukan baju dalam lemari jadi sorotan. Di mana baru-baru ini terungkap pembunuh Resti Widya yakni pria berinisial DS yang merupakan teman kencan korban. Lelaki berusia 24 tahun itu merupakan teman kencan korban pada malam kejadian. Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar. Tersangka DS sempat melarikan diri dan kini berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun belum diketahui secara pasti motif di balik pembunuhan mayat dalam lemari yang menewaskan Resti Widya. Sebab, polisi masih menggali keterangan dari tersangka DS. Saat kejadian, DS tak hanya menghabisi nyawa korban. Pelaku membawa kabur ponsel dan perhiasan korban. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelas Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Terlebih ada sejumlah barang berharga milik Resti yang hilang seperti tabungan dan kalung. Di sisi lain terungkap pelaku diduga juga membajak akun TikTok Resti Widya. Sebab akun TikTok milik Resti Widya masih update saat jasad korban ditemukan. Postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat korban ditemukan oleh warga yakni Rabu, 25 September 2024. Tidak sampai di sana, para pengikutnya banyak juga yang berkomentar kalau akun TikTok milik korban sudah berubah nama. Akun TikTok milik Resti Widya itu kini berubah nama menjadi calon jenazah. Bahkan banyak netizen yang menduga kalau akun tersebut sudah dibajak oleh pelaku yang menghabisi Resti Widya. Pesan terakhir Resti, ngaku lagi pusing sebelum ditemukan tewas dalam lemari. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari, ternyata ada komunikasi singkat antara Resti Widya, korban pembunuhan dengan adiknya bernama Daia Salsabila. Memang sejak ditemukan meninggal pada Rabu, 25 September 2024, lalu, kasus Resti Widya memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Namun beberapa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan diketahui, kalau Resti Widya memang tewas dibunuh oleh orang dekat di kamar kos tempat dia tinggal. Adik Resti, Daia Salsabila bercerita sempat menghubungi kakaknya pada Selasa, 24 September 2024. Sekitar pukul 17 WIB dia mengirim pesan menanyakan kabar Resti. Namun pesan itu baru dibalas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Teteh menjawab dengan singkat, kata Daia dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Dalam pesannya, Resti Widya mengeluh sedang pusing. Dia lagi pusing. Setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daia Salsabila. Resti Widya merupakan gadis asal Kampung Nengger, Desa Batu Kuung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sang ayah, Ismet Kaisar, mengaku mengalami hal aneh sebelum mendapat kabar Resti tewas dalam lemari. Saya sempat merasa ada firasat, kata Ismet dikutip dari Tribun Jambi. Betapa tidak, tiba-tiba saja ada seekor burung yang masuk ke dalam rumahnya. Burung masuk ke rumah kemudian pergi lagi, katanya. Ismet Kaisar semakin was-was setelah membaca pesan dari Resti Widya. Almarhumah juga sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia merasa terancam, kata Ismet Kaisar. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mengecekik daripada si korban, tangan juga diikat, mulut disumpal pakai salah satu kain yang ada di kamar tersebut, dan tubuh korban
dimasukkan ke dalam lemari yang besarnya hanya 1x1 meter. Hasil penyelidikan dari penyidik Satreskrim Polresta Jambi diketahui pelaku bernama Daniel Sohbi atau inisial DS. Ini tempat tinggal di Medan, umur 24 tahun. Untuk korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian adanya benturan di kepala. Apakah saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marhara Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara, DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu, Kompol Marhara Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada sejumlah barang milik Resti Widya yang hilang. Mulai dari handphone, perhiasan hingga tabungan. Seorang kerabat, WD, 31, bercerita Resti merupakan perantau dari Banten yang tinggal di Jambi. Selama di Jambi, kata WD, Resti sudah beberapa kali pindah kos. Kasus jasad dalam lemari ini juga diterpa isu miring. Narasi yang beredar Resti Widya disebut sebagai pekerja seks komersial, PSK. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Resti Widya. Pelanggan terakhir. Terduga pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, pada Kamis, 3 Oktober 2024, sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Resti Widya warga Banten ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi, pada Rabu, 25 September 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad Resti dalam kondisi terikat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Kini kabar terbarunya, terduga pelaku pembunuhan Resti Widya ditangkap pihak kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikutip dari tribunjambi.com, terduga pelaku berinisial DS. Namun sejauh ini belum diketahui apa hubungan terduga pelaku dengan Resti Widya. Tribunjambi.com masih berupaya mencari informasi terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ini. Sebelumnya, polisi menduga Resti merupakan korban pembunuhan. Saat ini, polisi telah memiliki gambaran terkait pelaku pembunuhan RW, warga Serang, Banten. Kalau identitas pelaku belum ya, tapi kami sudah punya gambaran, yakni orang dekat korban atau mantan pacar, kata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, melalui sambungan telepon, Minggu, 29 September 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengatakan, gambaran diduga pelaku pembunuhan setelah pihak kepolisian memeriksa 12 orang saksi. Tak hanya itu, polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan memeriksa CCTV di kamar indekos, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi. Sementara, untuk motif pembunuhan masih didalami. Sebab, berdasarkan olah tempat kejadian perkara, TKP, buku tabungan, kalung emas dan ponsel korban turut dibawa kabur oleh pelaku. Motif pembunuh Resti Widya dihabisi teman kencan lalu
HP dibawa kabur. Apa motif DS pembunuh Resti Widya mayat wanita cantik yang ditemukan dalam lemari kos di Jambi? Adapun motif DS pembunuh Resti Widya perempuan 30 tahun yang mayatnya ditemukan di tumpukan baju dalam lemari jadi sorotan. Di mana baru-baru ini terungkap pembunuh Resti Widya yakni pria berinisial DS yang merupakan teman kencan korban. Lelaki berusia 24 tahun itu merupakan teman kencan korban pada malam kejadian. Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar. Tersangka DS sempat melarikan diri dan kini berhasil ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun belum diketahui secara pasti motif di balik pembunuhan mayat dalam lemari yang menewaskan Resti Widya. Sebab, polisi masih menggali keterangan dari tersangka DS. Saat kejadian, DS tak hanya menghabisi nyawa korban. Pelaku membawa kabur ponsel dan perhiasan korban. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelas Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Terlebih ada sejumlah barang berharga milik Resti yang hilang seperti tabungan dan kalung. Di sisi lain terungkap pelaku diduga juga membajak akun TikTok Resti Widya. Sebab akun TikTok milik Resti Widya masih update saat jasad korban ditemukan. Postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat korban ditemukan oleh warga yakni Rabu, 25 September 2024. Tidak sampai di sana, para pengikutnya banyak juga yang berkomentar kalau akun TikTok milik korban sudah berubah nama. Akun TikTok milik Resti Widya itu kini berubah nama menjadi calon jenazah. Bahkan banyak netizen yang menduga kalau akun tersebut sudah dibajak oleh pelaku yang menghabisi Resti Widya. Pesan terakhir Resti, ngaku lagi pusing sebelum ditemukan tewas dalam lemari. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari, ternyata ada komunikasi singkat antara Resti Widya, korban pembunuhan dengan adiknya bernama Daia Salsabila. Memang sejak ditemukan meninggal pada Rabu, 25 September 2024, lalu, kasus Resti Widya memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Namun beberapa keterangan saksi dan hasil pemeriksaan diketahui kalau Resti Widya memang tewas dibunuh oleh orang dekat di kamar kos tempat dia tinggal. Adik Resti, Daia Salsabila bercerita sempat menghubungi kakaknya pada Selasa, 24 September 2024. Sekitar pukul 17 WIB dia mengirim pesan menanyakan kabar Resti. Namun pesan itu baru dibalas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Teteh menjawab dengan singkat, kata Daia dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Dalam pesannya, Resti Widya mengeluh sedang pusing. Dia lagi pusing. Setelah itu tidak ada jawaban lagi, kata Daia Salsabila. Resti Widya merupakan gadis asal Kampung Nengger, Desa Batu Kuung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sang ayah, Ismet Kaisar, mengaku mengalami hal aneh sebelum mendapat kabar Resti tewas dalam lemari. Saya sempat merasa ada firasat, kata Ismet dikutip dari Tribun Jambi. Betapa tidak, tiba-tiba saja ada seekor burung yang masuk ke dalam rumahnya. Burung masuk rumah kemudian pergi lagi, katanya. Ismet Kaisar semakin was-was setelah membaca pesan dari Resti Widya. Almarhumah juga sempat menghubungi keluarga di Banten dan menyampaikan bahwa ia merasa terancam, kata Ismet Kaisar. Pelaku cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku mengecekik daripada si korban, tangan juga diikat, mulut disumpal pakai salah satu kain yang ada di kamar tersebut, dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari yang besarnya hanya 1 kali 1 meter. Hasil penyelidikan dari penyidik Satreskrim Polresta Jambi diketahui korban bernama, pelaku bernama Daniel Sohbi atau inisial DS. Ini tempat tinggal di Medan, umur 24
korban sendiri meninggal akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya leher patah, kemudian adanya benturan di kepala. Apakah Saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan otopsi, dan juga terima kasih saya kepada rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi yang telah membackup kasus ini sehingga membuat bisa semuanya terungkap dengan jelas. Polisi berhasil menangkap tersangka DS, teman kencan Resti Widya yang jenazahnya ditemukan dalam lemari di kamar kos Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jenazah Resti Widya, wanita usia 30 tahun asal Banten itu ditemukan pada 25 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marharatua Siregar menerangkan polisi sudah menangkap pelaku DS usianya 24 tahun, beda 6 tahun dengan korbannya. Kata Marhara, DS adalah teman kencan Resti Widya yang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. DS ditangkap pukul 5.50 WIB pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dari foto-foto yang beredar, tampak DS digiring polisi berpakaian preman dengan tangan terikat ke belakang. DS terlihat mengenakan baju dan celana pendek warna hitam. Dari kasus jasad dalam lemari di Jambi ini, diketahui handphone dan perhiasan milik korban lenyap. Walau begitu, Kompol Marharatua Siregar masih belum mengungkap motif kasus jasad dalam lemari di Jambi. Sebelumnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwodo menerangkan ada